Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini, di Kamis pagi ini, kita boleh bangun untuk melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui renungan pagi saat ini, di mana pembacaan Alkitab kita yaitu dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pemberitaan bahkan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap anugerah dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Untuk itu kuasai kami Tuhan, berkati kami, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita dari kitab Sakaria pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Barekya bin Ido bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertaubatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini yang akan kita renungkan dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu panggilan untuk bertaubat. Panggilan untuk bertaubat. Berbicara mengenai pertobatan ataupun bertobat, tentu hal ini telah banyak sekali dibahas ataupun dibicarakan dalam seluruh perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mengenai pertobatan tentu tak ada habis-habisnya, selalu diserukan bagi kita, bagi Bapak Ibu dan Saudara, baik pun bagi saya. Seruan untuk bertobat ini selalu diucapkan ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah di dalam ibadah-ibadah ataupun ketika kita membaca Alkitab. Ada banyak sekali seruan untuk bertobat, terutama dalam perjanjian lama. Dalam berbagai kisah bangsa Israel ketika mereka mengalami berbagai macam tantangan lalu ditolong oleh Tuhan, tetapi kemudian mereka lupa atas pertolongan Tuhan tersebut, mereka ingin yang lebih dan lebih. Dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, mereka melakukan kesalahan lagi dan lagi. Dan Tuhan pun selalu mengampuni lagi dan lagi.
melalui peranan para nabinya yang diutus oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana kisah Nabi Zakaria yang menyerukan seruan untuk bertobat bagi para umat pada masa itu. Nah, arti dari nama Zakaria sendiri adalah Tuhan mengingat, di mana ia bertugas dan juga melayani pada masa sesudah kembalinya umat Yehuda dari pembuangan di Babel. Jadi setelah mereka mengalami pembuangan di Babel selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemudian Tuhan menyelamatkan mereka dan mereka boleh kembali ke kota Yerusalem untuk membangun tembok dan juga membangun kembali Bait Allah dan kota Yerusalem. Ternyata pada masa itu pun Tuhan selalu menyerukan pertobatan. Padahal kita yang melakukan kesalahan, tetapi Tuhan yang menyerukan supaya kita bertobat. Sayangnya, seruan pertobatan yang disampaikan Tuhan melalui para nabinya tidak didengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui pengungkapan mengenai masa lalu yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel dan Yehuda mengenai kesalahan yang mereka perbuat, maka kita mengetahui bahwa ternyata seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa manusia bisa melupakan Tuhan bahkan sesamanya. Walaupun sesamanya telah melakukan kebaikan, bahkan Tuhan telah melimpahkan berkat, melimpahkan anugerah, melimpahkan sukacita, tetap saja manusia dapat melupakan Tuhan. Apalagi sesamanya. Manusia dapat saja melakukan hal itu dengan mudahnya. Bukan hanya umat pada masa perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tetapi pada saat di masa ini pun manusia, bahkan saya pun terkadang dapat saja melupakan Tuhan. Di tengah-tengah kebahagiaan kita tidak jarang bahwa ketika kita mengalami bahagia, ketika kita lagi senang, kita lagi happy, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita happy semuanya mulai terlupakan, kita hanya mengingat kebahagiaan. Tetapi terkadang banyak yang lupa untuk bersyukur bahwa kebahagiaan, kesuksesan hidup, sukacita yang penuh adalah asalnya daripada Tuhan. Dan ketika kita mengalami banyak pergumulan, baru kita datang kepada Tuhan. Datang meminta pertolongan Tuhan, datang memohon kepada Tuhan supaya memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi itu adalah hal yang baik ketika kita mau mengakui kesalahan kita dan juga meminta pertolongan Tuhan. Ada juga yang bahkan ketika mengalami kesusahan, ia tetap tidak mengingat Tuhan. Ia tetap mengandalkan dirinya sendiri untuk dapat melakukan berbagai hal. Nah, inilah yang membuat Tuhan mengatakan bahwa masa lalu kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang umat pada masa itu akan dihapuskan Tuhan ketika mereka mau datang bertobat kepada Tuhan. Mereka mau kembali kepada Tuhan, Tuhan pun tentu akan menerima mereka. Inilah yang membuat kita sadar bahwa ternyata sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, seberapapun kita mengecewakan hati Tuhan, kalau kita benar-benar mau tulus bertobat, mau tulus untuk berubah dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita apa adanya kita. Tuhan akan mengampuni kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu ungkapan yang perlu kita renungkan, yaitu pengalaman adalah guru yang baik dan sejarah adalah guru yang kejam. Mengapa demikian? George Santayana, filsuf Amerika keturunan Spanyol, mengatakan, mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu akan dihukum untuk mengulanginya. Ungkapan dihukum untuk mengulanginya ini maksudnya ialah mereka tidak akan pernah maju berkembang, tetapi hanya mengulang-ulang terus dari awal. Jadi yang hendak diberitakan kepada kita adalah bahwa jadikanlah pengalaman-pengalaman kita, entah itu pengalaman yang baik, bahkan pengalaman yang buruk, sebagai guru kita. Sebagai bahan acuan kita, sebagai batu loncatan kita untuk ke depannya. Supaya kita memang benar-benar mengetahui bahwa oh ternyata hal yang pernah saya lakukan di masa lalu, yang ternyata adalah hal yang tidak baik,
hal yang menjadi kejahatan bagi diri sendiri, bagi sesama, bahkan mengecewakan Tuhan, mari kita tinggalkan itu. Kita perlahan-lahan mengubah pola pikir kita, mengubah pola perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Kita mau selalu untuk datang kepada Tuhan, mau selalu mengingat Tuhan di setiap suka maupun duka kita. Ketika kita pun melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan pun seperti yang dikatakan dalam perikop pembacaan kita, Tuhan mau menerima kita, asal kita mau datang kepada Dia. Mau dengan tulus, bukan hanya karena ingin diampuni, tetapi memang benar-benar mau mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menerima dan menjamah kita. Dan hari ini pun, ketika kita akan melewati satu hari ini, di hari Kamis ini, dari pagi sampai malam nanti, mari kita melakukan yang terbaik. Ketika kita akan melakukan berbagai aktivitas, bahkan ketika kita telah menyelesaikannya, mari bersyukur kepada Tuhan atas berkat pertolongannya. Sebab tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk melewati hari ini dengan sukacita. Walaupun tentu ketika kita mau diproses oleh Tuhan, ataupun ketika kita mau memberi diri kita kepada Tuhan untuk diproses, memang akan sulit. Bahkan kita tidak mengerti bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk memproses kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi yakinan percayalah bahwa rancangan Tuhan, proses yang akan Tuhan berikan bagi kita adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga ketika kita akan menjalani hari ini, mari bersyukur. Mari tetap melakukan kebaikan bagi sesama kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan membagikan kasih kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada siapapun itu. Sehingga kita boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita. Untuk itu, tetaplah semangat menjalani hari-hari ini. Di tengah pandemi ini tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih boleh sehat, kita masih boleh melakukan berbagai aktivitas kita, dan janganlah khawatir atas apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sebab Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kita, memberikan sukacita, bahkan penghiburan yang sejati. Sehingga kita mampu untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depannya, bahkan di hari ini dengan percaya akan pertolongan Tuhan saja. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan sukacita yang akan selalu melimpahi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Bahwa tanpa Tuhan, baik itu masa lalu kami maupun masa depan kami, tidak akan menjadi berarti. Sebab kami percaya dan juga kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Supaya kami dapat benar-benar belajar dari masa lalu kami, dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Kami boleh diajak untuk boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, untuk boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menerima kami, menerima apa adanya kami, terlebih ketika kami dengan tulus hati mau datang berseru mengakui setiap kesalahan kami dan bertobat, maka kami percaya Tuhan pun akan menerima dan juga akan menyambut kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Bahkan di hari ini ketika kami akan menjalani dari pagi, siang, bahkan malam nantinya, Tuhan tolong bantu kami. Setiap aktivitas yang akan kami lalui, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan semua yang akan kami lewati hari ini, mampukan kami Tuhan. Supaya kami boleh melewati semuanya, melewati setiap sukacita, maupun melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada, tantangan-tantangan hidup yang ada di hari ini. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melalui semuanya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami. Dan juga Tuhan, ini kami, ini syukur kami, ini permohonan kami, ampunilah salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi di hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini kita boleh semakin semangat untuk menjalani hari ini. Tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan ketika kita akan keluar rumah, dan juga ketika yang masih beraktivitas di rumah tetap semangat.
Sehingga kita boleh melewati hari ini dengan penuh syukur dan juga dengan penuh sukacita. Tuhan berkati kita sekalian.